Pegang erat tangan kami malam ini Tuhan. Tidak ada yang akan terlepaskan Tuhan. I pray. Amin. Amin. Malam hari ini Tuhan, biarkan kami dipegang erat oleh tangan yang kuat, dan kami aman di dalam Engkau. Shandarataka ralapaya, shandarataka. Boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Anda bebas bermazmur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun keadaan hari ini, apapun situasi yang dilewati, just worship the Lord. Amen. Pusat di atas segala-galanya. Kami percaya Engkau sedang bekerja, Engkau sedang menyembuhkan yang sakit, Engkau sedang memulihkan setiap kami. Tidak ada satu orang pun yang terlewat malam hari ini di ruangan ini, bahkan yang menyaksikan live streaming all over the world. Tidak ada satu pun yang terlepas karena kuasa Tuhan masih bekerja. You still working for us, dan Engkau masih ada di tempat ini. Yang percaya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, yang mempercayai bahwa kuasa Tuhan masih ada. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, kita lambaikan tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Kami berdoa di tempat ini, mujizat-Mu masih terjadi dan sedang terjadi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang ajaib. Amin. Amin. Puji nama-Mu selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin.
Amin. Saudara, bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang melebihi siapapun. Tuhan yang mencintai kita tanpa batas. Tuhan yang tidak pernah pilih-pilih orang. Setuju boleh katakan amin. Yesus kita luar biasa. Yesus kita mengagumkan. Amin, saudara. Daud berkata bahwa dia seorang yang sangat luar biasa. Saudara, Daud itu seorang prajurit yang dahsyat, tapi dia selalu memiliki satu keyakinan yang dalam, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, seorang pribadi yang luar biasa. Sebab itu Alkitab mencatat, the man after my own heart. Orang yang mengejar hatinya Tuhan. Orang yang tidak berhenti. Saudara, dia gagal, dia bangkit lagi. Dia gagal, dia bangkit lagi. Karena dia tahu hidupnya tidak bersumber kepada kekuatannya, tapi hidupnya bersumber kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan suatu waktu dia banyak kali mengalami masa-masa ketakutan, masa-masa terpuruk, masa-masa tidak ada jalan keluar. Saudara tahu seorang perwira yang hebat, saudara, dia selalu berkata bukan mencari tentaranya, bukan mencari orang-orang hebat yang dia sudah latih dengan semua kemampuan mereka untuk berperang, dengan semua fasilitas yang luar biasa. Tapi Daud selalu berkata seperti ini, dari mana datang pertolongan? Dia katakan bahwa apakah aku harus memandang mencari ke gunung-gunung pada zaman dulu. Orang Israel mereka menyembah di gunung-gunung. Mereka mencari pertolongan kepada orang-orang hebat, ke tempat-tempat yang mereka mempercayai ada kuasa di situ, tapi bukan kuasa Tuhan. Saudara, tapi Daud katakan apa? Aku sudah mencari pertolongan ke tempat-tempat yang lain. Tapi ternyata dia katakan pertolonganku itu hanya datang dari Tuhan satu-satunya. Setuju boleh katakan amin. Karena tidak ada yang sanggup menolong kita. Hanya Yesus. Boleh katakan bersama dengan saya. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Saudara. Kadang kita berpikir orang lain yang kita harapkan bisa menolong kita. Tapi tidak. Saudara, beda ketika Yesus yang menolong setiap kehidupan kita. Dalam Alkitab dicatat, saudara. Suatu waktu bangsa Israel itu dibawa Tuhan keluar dari perbudakan, dari tempat di mana mereka menjadi orang-orang yang tidak punya harga diri sama sekali. Orang-orang yang disiksa, diperlakukan tidak adil, dan semua hak hidupnya dicabut, saudara. Dan kemudian Tuhan ingin membawa mereka keluar dari negeri itu, ke satu tempat yang lebih mulia, yang tempat yang penuh dengan janji Tuhan. Tempat-tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan. Mereka keluar dari perbudakan. Saudara, kalau baca ayat ini dikatakan bahwa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di bawah tangan perlindungan Tuhan. Saudara, mereka keluar dengan penyertaan sayap kekuatan kuasa Tuhan, membawa mereka untuk berjalan di tanah, menuju tanah yang luar biasa. Tapi kemudian ketika mereka berjalan, saudara, menuju tanah yang dijanjikan, Alkitab mencatat mereka bertemu dengan semua kesulitan, dengan semua badai-badai yang tidak mudah, sehingga mereka berteriak minta tolong. Mereka bahkan bersungut kepada Musa dan berkata bahwa mengapa kami dibawa sejauh ini, so far hanya untuk membunuh, hanya untuk menghancurkan, saudara, hanya untuk membuat mereka mati di padang gurun, saudara. Dia katakan, apakah di Mesir kurang kuburan sehingga kami harus mati di tengah-tengah padang belantara? Saudara, kemudian mereka berteriak kepada Tuhan. Saudara, kita baca ayat ini bersama-sama, saudara. Bahwa ada pertolongan Tuhan di tengah badai. Yang setuju boleh katakan amin. Saya bacakan, saudara, di situ dikatakan apa? Ketika dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Di situ dicatat, saudara, ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat, dia katakan apa, saudara? Ketakutan dan berteriak kepada Tuhan supaya minta pertolongan. Dan dikatakan, kata mereka kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Saudara, kadangkala kita berpikir bahwa Tuhan
membawa kita sejauh ini hanya untuk menghancurkan hidup kita. Enggak pernah, saudara. Dia membawa kita berjalan bersama dengan dia untuk satu tujuan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Yang sepakat boleh katakan amin. Dia tidak pernah membawa kita ke tempat yang kurang baik. Selalu ke tempat yang terbaik. Setuju boleh katakan amin. Kita baca ayat selanjutnya, bilang apa saudara? Di situ dikatakan, saya bacakan dalam Keluaran 14 ayat 15 dan 16. Dikatakan mata Tuhan, kata Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berteriak minta tolong? Dikatakan, suruhlah orang Israel jalan terus, angkat tongkatmu dan acungkan ke atas laut, maka air akan terbagi dan orang Israel dapat menyeberangi laut dan dengan berjalan di dasar tanah yang kering. Saudara, kisah ini kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini berkata bahwa ketika Tuhan membawa mereka keluar, saudara, dan kemudian hendak menyatakan kuasanya bagi mereka, dan mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa. Bahkan Tuhan bilang, nggak usah kamu berteriak minta tolong. Tapi yang Tuhan mau apa saudara? Yang Tuhan mau saudara, ada satu kata yang sangat menguatkan hati saya. Di situ dikatakan bahwa jalan terus. Artinya jangan berhenti. Saudara, dalam hidup kita apa yang menghentikan Anda dan saya? Kesulitankah itu? Penderitaankah itu yang akan menghentikan Anda dan saya? Sakit penyakitkah itu yang akan menghentikan Anda dan saya? Paulus katakan tidak ada satu hal apapun yang dapat menghentikan, yang dapat memisahkan setiap anak-anaknya dengan kasih Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dia katakan penderitaankah itu, kesulitankah itu, mara bahayakah itu, tidak ada yang dapat memisahkan Anda dan saya, karena kasihnya itu lebih dari cukup, more than enough. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saudara? Tuhan mau kita jalan terus. Katakan bersama-sama dengan saya, jalan terus. Katakan kiri kanan, jalan terus. Saudara, karena iblis ingin menghentikan Anda dan saya, bahkan satu langkah sebelum mujizat itu terjadi. Dia ingin menghentikan kita. Iblis datang dengan semua agenda. Anda baca Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan pencuri datang. Dia ingin mencuri semua yang terbaik. Dia ingin membunuh iman kita. Dia ingin menghancurkan semua apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Karena dia tahu at the end itu akan ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dalam terjemahan yang lain dia katakan apa? Iblis datang untuk apa saudara? Dia ingin menghabiskan. Dia katakan bahkan menyapu bersih semua yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tapi ayat berikutnya bilang apa saudara? Ayat berikutnya bilang apa? Tapi aku datang untuk memberikan apa saudara? Life. Memberikan hidup. Dan hidup itu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Setuju? Boleh katakan amin. Berapa di antara saudara malam hari ini yang mau jalan terus dengan Tuhan? Amin. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Amin. Jalan terus. Karena ketika engkau berhenti, mujizat sudah terlalu sangat dekat dengan Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia punya rencana yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Lagu Tuhanlah yang membimbingku adalah lagu yang membawa saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya nggak lihat apa-apa bu, nggak lihat. Kalau hari ini saya sudah lihat pak, mungkin saya tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan pernah takut. Masalahnya ketika saya menerima Yesus pertama kali dan berjalan puluhan tahun, saya tidak lihat clue apa-apa yang Tuhan janjikan di depan. Anak-anak saya pun tidak lihat apa-apa dari mereka berangkat masih kecil. Satu yang kami lakukan, jalan terus. Jalan bersama dengan Tuhan.
Jangan undur. Mujizat belum terjadi bukan berarti dia tidak akan terjadi. Kadang itu hanya masalah waktu. Yang setuju boleh katakan amin. Yang Tuhan mau jalan terus. Dan Alkitab mencatat, saudara, ayat berikutnya bilang apa? Tuhan katakan jangan hanya berteriak, tapi dia katakan kepada Musa, di tanganmu ada apa? Dan dikatakan Musa bilang di tangannya cuma ada tongkat yang biasa saja, saudara. Tidak ada hal yang spesial, hanya tongkat yang biasa. Tapi Alkitab mencatat bahwa di tanganmu ada tongkat. Tidak akan terjadi sesuatu sampai kamu taat kepada Tuhan dan mengacungkan tanganmu. Karena di depan mereka itu ada laut yang tertutup besar, tidak mungkin untuk diseberangi. Dan di belakang mereka, kalau Anda baca dalam Keluaran 14, di situ dicatat, saudara, bahwa tentara-tentara dari raja, saudara, dikatakan bahwa mengejar mereka dengan 600 kereta spesial, kereta berkuda yang spesial, dengan tentara-tentara yang luar biasa, saudara, untuk mengejar bangsa ini supaya mereka dihabiskan, saudara, sehingga mereka ada di tepi kesulitan yang sangat sulit, saudara, antara memundur dan di sana ada tentara yang ingin menghancurkan hidup mereka, menghabisi mereka, tapi di depan ada laut yang begitu luar biasa. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Musa? Dia belajar taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang setuju boleh katakan amin. Di tangan Anda ada kuasa. Boleh katakan bersama dengan saya, kuasa. Dan saudaraku yang kekasih, di tangan Anda ada kuasa. Saudara, kuasa bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tapi kuasa itu every one of us. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, apa saudara? Bahwa aku telah memberikan engkau kuasa. Boleh katakan bersama dengan saya, kuasa. Saudara, Anda tidak pernah berjalan sendiri, kan ada tangan Tuhan yang menyertai setiap orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Ada tangan Tuhan yang menyertai setiap anak-anaknya. Saudara, itu yang akan membawa Anda melihat Tuhan bekerja bahkan ketika pintu-pintu semuanya tertutup, saudara. Saudara, saya percaya di tempat ini ada banyak orang yang sedang berjalan mungkin, dan engkau berjalan dan tidak melihat apa-apa, dan di depan ada pintu yang tertutup. Malam hari ini izinkan kuasa Allah terbuka, membuka jalan Anda pada malam hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita berjalan dalam kuasa-Nya dan tidak berhenti sampai di sana. Dan apa yang kemudian yang terjadi berikutnya, saudara? Alkitab mencatat bahwa dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa kadangkala Tuhan itu sengaja mengizinkan masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Slide sebelumnya boleh. Di situ dikatakan apa, saudara? Bahwa orang Mesir, Keluaran 14 ayat 17 sampai ke 18. Orang Mesir akan kujadikan apa, saudara? Keras kepala. Sehingga mereka apa? Terus mengejar orang Israel. Dan dikatakan apa? Dan aku akan menunjukkan kekuasaanku atas Raja Mesir. Saudara, baca ayat di awal, dikatakan kadangkala Tuhan sengaja mengeraskan hati orang Mesir, membuat setiap musuh mengejar Anda dan saya. Kadangkala Tuhan mengizinkan masa-masa yang sulit diizinkan dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan. Setuju boleh katakan amin. Tetapi Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saya bacakan ayat selanjutnya lagi yang tadi saya teruskan. Dikatakan, saudara, yang sebelumnya, dan aku akan menunjukkan kekuasaanku atas Raja Mesir, pasukannya, kereta-kereta, serta para pengendaranya. Boleh kita baca ayat yang terakhir, 1, 2, 3. Maka orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam hidup kita, kalau Tuhan izinkan kesulitan, bukan hanya untuk menolong kita, tapi Tuhan ingin supaya orang-orang di sekitar kita boleh melihat siapa
Tuhan yang berjalan bersama dengan Anda dan saya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Tuhan bukan hanya ingin menolong Anda dan saya, tapi Tuhan ingin supaya orang di sekeliling Anda juga melihat siapa Tuhan yang menyertai Anda dan saya. Kadang-kala mungkin ada orang berpikir bahwa buat apa orang ini ikut Tuhan. Kadang-kadang Anda mungkin dihina orang. Ngapain gak berhenti cari Tuhan, gak berhenti beribadah, gak berhenti berdoa, gak berhenti baca Alkitab, gak berhenti menyembah Tuhan, gak berhenti berpuasa. Sepertinya kita adalah orang yang agak-agak sedikit lain, saudara. Bolak-balik di gereja, dan mungkin orang lain berpikir bahwa kita seperti orang yang beda dengan mereka. Tapi Alkitab mencatat bahwa ada perbedaan memang antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Yang setuju boleh katakan amin. Dalam Maleakhi pasal yang terakhir, ayat terakhir berkata bahwa selalu ada perbedaan. There is a difference antara orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Bu, dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan ingin ada pembelaan Tuhan. Ada berapa di antara saudara Anda ditipu orang? Anda diperlakukan buruk. Teman bisnis Anda mengalami masa-masa yang sulit mungkin. Saudara, andalkan Tuhan. Karena Tuhan ingin menolong, sekaligus Dia ingin menyatakan pembelaannya dalam hidup setiap kita. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kadangkala kita suka berpikir bahwa badai itu datang hanya untuk menguji kita. Tapi sungguh ternyata badai itu datang sekaligus Tuhan membawa Anda dipromosi, diangkat Tuhan lebih tinggi untuk menyatakan namanya akan selalu dipuji dimanapun Anda pergi dan berada. Saudara, itu adalah cara Tuhan. Anda bayangkan ketika orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, Anda berjalan kelihatannya sendiri, tapi ada kuasa yang lain yang ada di dalam Anda, itu yang akan bekerja dan sungguh dinyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara, jalan terus dan jangan kecewa kalau Tuhan sengaja mengizinkan masalah itu datang dalam setiap kehidupan kita. Kalau Anda pernah ingat satu kisah ketika Lazarus dia mati, saudara, Alkitab mencatat Tuhan sengaja menunda sampai dia mati dan berbau busuk. Sekarang rasanya Tuhan jahat ya, tapi enggak, Dia enggak jahat. Karena Tuhan punya rencana. Ketika masalah semakin buruk, Dia ingin supaya kuasanya dimuliakan di sana. Setuju boleh katakan amin. Ada di antara saudara yang divonis dokter, sampai dokter juga sudah angkat tangan. Kadangkala kita pikir, Tuhan kok gak sembuhkan saya ya? Benar gak saudara? Ada di antara Bapak Ibu yang hari ini engkau jalan terus, tapi badai juga jalan terus bersama dengan Anda. Dan mungkin sepertinya yang engkau lihat di depan itu adalah hal-hal yang sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kadangkala kita harus percaya bahwa Tuhan sengaja supaya namanya disanjung, supaya pembelaannya itu selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam hidup saya ada banyak kali, saudara, Tuhan bawa ke tempat-tempat yang rendah, Tuhan bawa ke masa-masa yang sulit. Ya, kalau mau dipikir ya kecewa pasti, saudara ya. Tapi di situ saya selalu melihat bahwa ada rencana Tuhan apa dalam hidup saya. Ada hal apa yang Tuhan menyatakan dalam hidup saya. Kalau diizinkan di bawah, berarti ada masanya Tuhan akan bawa lebih tinggi lagi. Akan ada masanya Tuhan tolong. Akan ada masanya Tuhan bela. Bahkan di tengah-tengah orang yang mungkin memusuhi Anda. Daud berkata apa, saudara? Dia katakan, engkau menyediakan hidangan di depan lawanku. Anda bayangkan, Anda di tempat ini Anda dimusuhi orang. Jangan takut, Bu. Kalau Anda dan saya anaknya dan berteriak kepada Tuhan, Dia Bapa kita. Setuju boleh katakan amin? Bahkan Alkitab catat apa, saudara? Bahkan dia katakan kita ini seperti biji matanya yang tidak bisa dicolek oleh siapapun. Sehingga Anda bayangkan kalau ada orang yang jahat menjahati Anda, teriak kepada Tuhan. Dan Anda akan melihat pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat
Setuju boleh katakan amin? Saudara, dalam hidup saya selalu pegang janji Tuhan. Bahwa ketika ada orang yang memperlakukan buruk dalam hidup saya. Dan kemudian saya tahu ya, saya tidak melakukan itu. Saya datang kepada Bapa yang punya hidup saya. Saya anak dan dia Bapa. Setuju boleh katakan amin? Dan engkau akan melihat ketika Tuhan turun tangan. Tidak ada satu hal pun yang tidak dia sanggup untuk lakukan. Yang setuju boleh katakan amin? Karena kita ini anaknya, biji matanya. Dan dia punya kekuatan yang sanggup membela setiap anak-anaknya. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel. Dan kemudian mereka berjalan terus. Dan tidak kecewa ketika Tuhan mengizinkan hal disengaja. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab mencatat ada ayat yang terakhir yang saya ingin kita baca bersama-sama, saudara. Apa yang membuat mereka bisa berjalan dan semakin hari mereka tetap kuat padahal musuh mengejar setiap mereka. Alkitab mencatat pada ayat yang terakhir dalam Keluaran 14 ayat 23, saudara. Sampai 25. Di situ dikatakan apa, saudara? Saya bacakan. Orang Mesir dengan semua kuda, kereta dan pengendaranya mengejar terus dan mengikuti orang Israel ke tengah laut. Menjelang fajar Tuhan memandang dari tiang api dan awan kepada tentara Mesir dan mengacau balaukan. Ia membuat roda-roda kereta mereka macet sehingga dengan susah payah mereka maju. Ayat yang terakhir, saudara. Ada slide sebelumnya berkata seperti ini. Dan kata orang Mesir, kita boleh baca bersama-sama ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Kata orang Mesir, Tuhan berjuang untuk orang Israel melawan kita. Mari kita lari dari mereka, saudara. Anda lihat, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, ada pembelaan, ada penyertaan Tuhan. Setuju boleh katakan amin? Ada kuasa Tuhan yang akan turun dalam setiap kehidupan kita. Anda mungkin biasa, dari keluarga biasa, tapi Tuhan kita luar biasa yang berjalan bersama dengan Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara hari ini yang mau berjalan terus bersama dengan Tuhan? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat tinggi, saudara. Anda tidak akan berhenti. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh bilang kiri kanan, jangan berhenti. Sekali lagi bilang, jalan terus. Setuju boleh katakan amin. Karena ketika engkau jalan terus, engkau akan melihat jalan-jalan yang terbuka di depan. Yang setuju boleh katakan amin. Di depan boleh ada pintu yang tertutup, boleh ada laut yang besar, yang tinggi bahkan. Tapi Alkitab mencatat, saudara, bahwa ketika Musa dia mengangkat tongkatnya, saudara, mengarahkan ke laut, dia katakan laut itu kemudian terbuka dan orang Israel berjalan di atas tanah yang kering, saudara. Berapa di antara saudara yang hari ini kita sepakat untuk jalan terus? Setuju boleh katakan amin. Jangan berhenti, karena mujizat itu masih terjadi. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan izinkan kuasa Tuhan bekerja dan jangan menjadi kecewa ketika ada hal-hal yang disengaja oleh Tuhan terjadi. Karena dia ingin membuat tangannya itu terlihat bukan hanya oleh Anda, tetapi oleh orang-orang di sekeliling Anda. Dan terakhir, apa yang membuat kekuasaan Tuhan itu turun? Tiang awan dan tiang api adalah tanda kehadiran Tuhan. Setuju boleh katakan amin. The presence of God, hadirat Tuhan itu yang akan turun menyertai setiap anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu saudara, jangan pernah tinggalkan ibadah. Yang sepakat boleh katakan amin. Sesibuk-sibuknya Anda mungkin ada kesibukan tingkat tinggi. Jangan tinggalkan tempat untuk Anda menyembah Dia. Jangan tinggalkan momen di mana Anda belajar bertumbuh dalam firman, dalam doa. Saudara, itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Anda sedang menabur benih-benih terbaik yang nanti Anda akan tuai kelak. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu yang akan membuat kuasa Tuhan mengalir tanpa ada batasnya. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Amin. Amin. Ada satu lagu yang saya tulis dan saudara, itu adalah di mana saya tidak menemukan alasan apapun.
Ada di antara saudara hari ini Anda sedang dikejar-kejar musuh. Anda sedang ada di persimpangan jalan yang sangat tidak mudah untuk Anda. Ada di tempat ini keluarga-keluarga yang sedang menghadapi badai-badai yang besar. Tapi Anda putuskan untuk terus berjalan, tidak undur, bahkan tidak berhenti. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau Anda tidak menemukan alasan apapun, biar engkau menemukan Yesus sebagai alasan. Setuju boleh katakan amin. 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 Give you praise.